ada dua tim juga mencari 3 poin pertamanya dan benar-benar dua tim punya urgensi. Tim pertama ingin mengembalikan marwah sebagai kandang, mau kembali mengembalikan marwahnya sebagai tim terbaik di Inggris. Sisi lain ada tim lawannya yang bertandang Arsenal yang ingin membuktikan kembali bahwa tahun ini adalah tahunnya mereka gitu. Setelah 3 tahun gagal total. Oke. Gatot. Gagal total. Konteksnya gue kasih konteks sedikit ya. Kedua tim mentransformasi dirinya dalam transfer window cukup baik. MU melakukan transfer yang cukup fokus di depan dan high profile, Sesko, Mbeumo, Cunha. Arsenal juga melakukan transfer yang do the job di titik-titik yang memang semua titik yang bolong diisi sama Arsenal. Oh gue nggak punya back cadangan, beli Kepa. Oh gue nggak punya CDM cadangan, back lagi sih. Oh gue nggak punya kiper cadangan, beli Kepa. Oh gue nggak punya CDM cadangan, beli Norgard. Oh gue nggak Partey cabut, gue beli Zubimendi. Oh kemarin Gabriel cedera, cadangannya nggak ada yang bagus, gue beli Mosquera. Oh Saka kalau cedera nggak ada yang gantian, gue beli Noni. Oh gue nggak punya striker, gue beli Gyökeres. Jadi sensibel semua transfer. Jadi dua tim datang dengan persiapan transfer yang baik. Cuma masalahnya MU baru saja kembali dari sakit. Betul. Arsenal koma 7 tahun boleh. Koma 7 tahun. Arsenal selalu sehat beberapa tahun terakhir gitu. Nah lu ngeliatnya gimana nih Rim? Apakah ini adalah hari yang berbeda untuk Manchester United? Apakah this is any other day, any other day seperti musim-musim lalu? Boleh gue dulu nggak? Gak apa-apa. Gue sedikit aja dulu. Gue nyoba mikir, gue nyoba ini. Gue gak nemu kita kalah sama sekali. Gue ngerasa it's too easy. Match besok, preparationnya MU, preparation Arsenal jauh. Matangan MU jauh di semua ini. Gue gak bilang kita bakal clean sheet. Gue ngerasa kita gak clean sheet kayaknya. Bahkan kemungkinan besar Arsenal mungkin golin duluan. Gyökeres pasti. Gue ngerasa Gyökeres pasti. Cuman match besok beside keeper kita terlalu siap. Kita terlalu siap, terlalu mudah. Menurut gue it's a disrespect to call this a big game. Karim is back baby. Karim is back. Gue ngeprediksi MU ini di Telegram udah lama banget MU akan menang. Gue bilang, dan gue sampai sekarang nggak berubah sama sekali. Gue nggak ngelihat, dan Arsenal nggak, udah berapa tahun terakhir susahnya menang di Old Trafford tuh parah. Cuman sekali doang. Oke. Gimana sih? Kalau gue jujur aja ya. Ini bukan gini, kalau kita ngomongin on paper ya, kita on paper for my terakhir jelas Arsenal lebih diunggulkan on paper. Tapi kita harus bicara soal tadi historis yang Karim udah bawa. Old Trafford di kondisi MU lagi sebapuk apapun, Arsenal selalu struggle di Old Trafford. Gue gak tahu kenapa selalu jadi match yang selalu struggle di Old Trafford. Terus yang kedua, dari gue pribadi ya, oke, gue udah nonton Prison MU, mungkin ada improvement dari sisi physicality, dia lebih ready, lebih proper, pemainnya lebih physical, banyak yang bulk up, banyak yang gimana. Juga gue notice permainan-permainan yang mungkin polanya lebih kelihatan, lebih cepat dan lain-lain. Tapi yang bikin gue sampai sekarang itu pusing adalah gue masih nggak tahu lain apa yang bakal dipasang sama Amorim. Itu yang bikin gue sekarang pusing tuh. Kayak siapa nih trio depannya? Cunha, Sesko, Mbeumo, Cunha, Mbeumo, Ahmad, Cunha, Sesko, Ahmad, atau gimana? Kalau gue sih ada bayangan sih. Gue nggak kebayang dari gue pribadi, gue nggak kebayang. Jadi Amorim ini nggak ninggalin jejak skuadnya bakal gimana. Komparasi dengan Arsenal, gue rasa skema lawan Bilbao kemarin itu yang mungkin bakal di MU nanti. Yang bakal kemungkinan besar dipakai lawan MU gitu loh. Ada hal yang bisa dianalyze, ada hal yang bisa dipreparasi sama skuadnya MU gitu. Jadi itu yang bikin gue agak sedikit deg-degan sebenarnya lawan MU. Tapi ya gue berharap, kalau gue ngomongin dikit mungkin perubahan kali ya. Mungkin Arsenal semenjak datangnya legend MU juga Gabriel Heinze ke jadi asisten pelatih, dan kita ngomongin ada datang Gyökeres, Arsenal mencoba bermain lebih cepat, bermain lebih direct juga. Kelihatan kok, walaupun masih banyak, musim lalu masih ada control possession dan lain-lain, tapi mencoba pertama dari si out of possession-nya, pressing-nya lebih tinggi, lebih man to man-nya lebih ada, terus mencoba main cepatnya. Kalau lihat lawan Bilbao kemarin, golnya Havertz, golnya Saka, itu dari hasil quick counter, dari hasil dapat bola, second ball, tak gol. Yang itu yang gue harap banyak terjadi. Cuman apakah itu akan langsung dipakai lawan MU?
Itu yang gue nggak tahu. Apakah itu sudah periksa gue nggak tahu atau mungkin dicoba sedikit. Nah sekarang ini gue ada MU ini gue Arsenal tuh harus main rapih, harus tahu kapan main high press, kapan main mid block. Dan gue sih harapannya Arsenal lebih banyak main mid block sih. Karena kalau lu ngasih celah sedikit MU untuk counter. Kemarin lawan di Old Trafford di match kemarin kita lihat gimana Raya banyak save. Betul. Nah sekarang ini yang forward MU beda, Mbeumo, Cunha, Sesko. Jadi saya louder. Jadi Arsenal harus lebih banyak meminimalisir bola itu nyampe ke box kita. Dan jangan biarin 1v1 atau momen kayak kemarin. Jawabannya berarti lu kontradiktif dong. Ya, jawabannya kontrol dong. Kontrol. Nah, kalau kita kontrol mental ke depan habis itu nggak ada jalan, kan MU counter. Kita harus lebih banyak bermain kontrol oke. Tapi out of position lebih banyak ke mid block, jangan high press. Karena gue ngerasa MU ngarahnya ini gue udah tahu kemana nih. Dia mau beli Baleba, mau beli yang lain. Babela. Jadi tuh gue ngerasa bakal lebih banyak main transisinya itu cepat dari belakang. Baleba bisa ngelewatin press orang, langsung cepat distribusi ke Bruno dan lain-lain, gol. Itu kan yang dilakuin nama Amorim di Sporting, makanya Gyökeres hidup banget gitu. Jadi arahnya bakal arah sana. Cuman ya sekarang itulah Arsenal harus main hati-hati, harus yang penting 3 poin lah, semoga bisa dapat. Mustahil. Menang nggak? Gua 60 menang, 60% menang, 40% MU menang. Tapi ya gua agak takut, tapi jujur aja gua nggak sepede musim lalu. Karena gua nggak tahu nih MU bakal gimana, Le. Ngerti gak sih? Kayak kalau gua ketemu Chelsea atau gua ketemu City, gua ketemu Liverpool, oke, susah Gampang nih lawan. gitu, Bukan gampang, susah nih lawan. Tapi gua kebaca mainnya tuh bakal gimana. Gue tahu Liverpool bakal gimana gitu. Masih misterius nih. Masih misterius, ini bakal gimana main tim gitu loh. Iya itu. Oke, ini gue nggak tahu. Pelatih misterius sama pelatih yang nggak bisa adaptasi sama sekali. Nah ini menurut gue udah terlalu gampang ini. Ini match gue ngerasa kita apa sih kita mau bilang gue di sini mau pura-pura Arsenal bisa menang gitu, nggak bisa gue sama sekali nggak nemu. Gue bilang gue cuman yang gue nemu Arsenal kayak golin, udah itu doang. Itu pun gue kebayaan ngomong kayak begitu. Ini tim gak ready sama sekali. Ini tim transfernya bahlul. Menurut gua, this is the worst team right now. Kalau ngikutin cycle team, katanya emang kan cycle team tuh 4 tahun sekali. Betul. Enggak kan ada yang juga bilang Wenger pernah peringkat 2, peringkat 2, peringkat 2, peringkat 1. Let's see. Mustahil. Iya, 98, 99, 2000, 2001 akhirnya juara. Let's Ya see. udah. Let's see. Itu Wenger. Let's see. Arteta. Nggak boleh respect dong, lu disrespect banget. Lo komen dong. Gue 3 tahun Bang Mundo respect. 3 tahun respect Arteta. Gak ada. Gue 3 tahun mencoba respect, gak ada hasilnya. Iya di tahun ini cukup, gue bilang. Oke, gue di tengah ya. Ini kan MU nih Arsenal. Nah buat gue, kalau dari sisi MU, ini Amorim akan memberikan jejak untuk 38 match ke depan. Terlepas dari menang atau kalah. Paham gak? Amorim kalah, tapi dia udah melakukan nih. Mainnya gini, langsung kan kita gak ketebak nih. Tiba-tiba yang dia mau di Sporting langsung di boom di situ. Hasilnya gak apa-apa. Mau seri, mau kalah, yang penting nih gue udah nempatin janji. Gue bilang bahwa semua pemain yang udah out, yang gue mengenai identitas bermain maksudnya. Yes. Karena kan dia di setengah musim terakhir, setengah musim kemarin itu kan dia pakai identitas dia terus kan. Dia alasan pemain gua nggak support. Ya udah lu buang sah, langsung buang. Ini dia akan memberikan semuanya. Gua nggak mau lihat hasil, gua nggak tahu siapa yang menang kalah. Tapi kalau dari feeling gua ini pertandingan imbang. Dua sama. Feeling gue pertandingan imbang, ada gol dramatis. Seru tapi sih. Dua tim ini akan terlihat karakter masing-masing. Arsenal dengan perubahan Artetanya, Amorim. Nah, itu jadi pertanyaan sebenarnya kan. Yeah. Ini juga mungkin pertanyaan bisa jawab karena banyak sekali pihak yang merasa Arteta nih miskin taktik, nggak punya variasi, gitu loh. Jadi di tahun ke-6, tahun ke-6 berarti ya, musim ke-6 ya. Di musim ke-6 kayaknya cenderung sama gitu. Dan ini akan menjadi momok jika tim lain sudah adaptasi dengan apa yang dilakukan Arsenal gitu. Yang perlu gue akui adalah Arteta ini tipikal yang tidak berani gambling. Jadi dia itu tipikal yang dia bukannya miskin taktik, dia bukannya nggak tahu taktik. Karena kalau ngeliat trajektorinya gimana di tahun pertama kita jadi contender, kita mainnya sangat fluid. Habis itu kita berubah jadi tim yang sangat physical, tim yang ngandelin set piece, corner apa segala macam. Jadi kalau gue ngeliatnya adalah Arteta ini tipikal manajer yang mau melakukan perubahan ketika pemainnya tersedia.
Sekarang tersedia dong. Nah, ini tersedia. Nah, makanya tapi kalau kita mau main secara perbandingan perlu step by step nih. Dari permainan yang musim lalu yang mengandalkan Saka crossing, sekarang udah ada Gyökeres dan mungkin ya karena dia masih di market, mungkin juga datangin Leving atau playmaker kita masih nggak tahu. Ya mungkin bakal ada perubahan, tapi menurut gua perubahannya bukan yang sangat kayak apa dramatis enggak. Tetap dengan skema yang sama tapi ada tweak aja. Iya itu. Itu kan dan tweak itu akan jadi permanen di musim ini. Seharusnya. Harus gitu maksud gua. Dengan apa yang dilakukan di pramusim, dia mencoba sedikit tweak, seharusnya itu terjadi seharusnya. Ya, makanya dua pertandingan dua tim ini menurut gua menarik dari dua sisi. Ya, karena kita melihat taktik nih. Kita akan melihat MU yang baru dan Arsenal yang baru. Arsenal bukan baru, maksudnya lebih nggak baru versi tapi terbaru, ada versi satu terbaru. surprise kayak Iya. gitu yang harus works. Nggak ada alasan buat Arteta menurut gua. Nggak ada alasan apapun yang terjadi. Oke, gue ada pertanyaan deh. Ini ngerucut sebelum kita mulai liganya. Boleh. Ini wajib karena sudah menjadi topik di Gerombol selama 2 musim. Ini musim ketiga Gerombol. Apa? Kalau nggak juara juga gimana? Out. Simple. Setuju. Out. Simple. Gua selama ini komplain karena Arteta tidak pernah disupport semaksimal mungkin. Sekarang maksimal dong. Sekarang udah maksimal banget. Nggak ada alasan. Even sebenarnya gini, kalau ngomongin prediksi juara kan kita tahu pasti Liverpool masih diunggulkan segala macam. Tapi menurut gua dengan resource yang sekarang ada, lu harus gimana pun caranya juara. Nggak peduli. Nggak peduli Caranya. apapun caranya Sekarang gimana. nggak dibutuhin cara. Karena menurut gua nih tim meskipun ada ekstra kurang tadi Leving dan playmaker, tapi sangat mumpuni untuk juara. Ya, setuju. Meskipun yang lain mungkin lebih kuat, Yes. Liverpool, City dan lain, tapi sangat mumpuni untuk juara. Yeah. Jadi udah nggak ada alasan, udah nggak ada apa, ya lo harus menang. Out. Jika momentum pemecatan di saat mau melakukan pemecatan tidak ada ganti yang setara gimana? Lo kan selalu ngomong dulu. Iya, gue Kalau Arteta keluar ganti siapa? Sebut kan Nah gitu iya, kan? Lo selalu ngomong gitu kan? Gini loh, kita kan mau tim yang juara, kita ganti manajer tujuannya buat apa? Supaya kita juara kan. Ya makanya yang harus Nah, dicari misalnya sampai akhir musim nggak juara, Akhirnya dipecat. bukan? Nggak juara, tapi nggak ada opsi juga di mata Basya gitu. Tetap out nggak? opsi bukan di mata gue. Maksud gue, gini, gue kasih opsi dulu ya. Opsi itu tidak harus gini. Opsi pertama gue pasti manajer-manajer yang udah proven menang. Orang-orang kayak misalkan ya Enrique, Flick dan lain-lain gitu loh. Iya. Inzaghi mungkin gitu-gitu. Tapi gue juga membuka hati untuk manajer yang mungkin udah pernah ngerasain menang di liga lain. Contoh kayak pas Liverpool datengin Arne Slot. Oke. Dia kan pernah juara di Liga Belanda. Berarti itu dia proven dia punya mentality untuk ngebawa tim itu juara. Nah, Berarti nama-nama Arteta nggak proven dong? ya sekarang belum proven. Cuma kan dia lagi diusahakan. Berarti Walaupun emang- dia pernah menang FA Cup, tapi itu menurut gue Iya, bukan pelatih model kayak Arteta lagi ya, nggak Iya, pernah iya. punya pengalaman juara sebagai head coach. Iya, makanya gue selalu Iya. nggak setuju dengan nama-nama Iraola. Dia pelatih luar biasa, Bukan- tapi bukan dia Sama aja dong lu ganti tapi Arteta sama dia. bukan manajer yang mungkin Upgrade. punya ekstra Iya. sekarang ini untuk juara. Iya. Ya kalaupun datangin mungkin manajer-manajer yang tipikal mungkin kayak Arne Slot tadi. Iya. Kayak Arne Slot mungkin yang Iya, dia di Flick, liga lain Enrique, pernah gitu-gitu. juara gitu. Itu gue masih menerima tuh dengan filosofi yang clear dan bisa angkat juara gitu. Berarti secara tidak langsung mendingan Arteta bertahan daripada lu harus ganti pelatih kayak Daripada gitu. ya kalau Pilihannya opsinya gitu ya dong. opsinya pelatih yang menurut gua itu Iya, sama aja downgrade buat iya. apa? Tapi Iya. tapi gua udah out, ngerti nggak? Iya. Gua udah di posisi out, tapi Arsenal harus mengusahakan mencari pelatih yang lebih baik gitu. Iya. Setuju gua. Kalau Emang gua- tanam mental Iya. juara beda sih. Itu emang harus Iya. butuh something Iya. pelatih-pelatih memang pernah merasakan. Betul. Iya. Lu apa deh? Kalau gue ngerasa season ini season yang membuktikan kalau misalnya Arsenal layak di posisi 4, 5 gitu. Gue ngerasa layak karena semuanya udah pada bangun, City udah bangun, Chelsea udah bangun, Liverpool udah bangun, MU juara. Kemungkinan Emang ini gila Arteta nggak bisa tidur sih. Iya. Musim ini Gua nggak ngerasa- tidur nyenyak sih. Iya. Makanya gue bilang waktu itu sama Basya berapa kali. Musim lalu sebenarnya best Memang, momennya. setuju. Best timing untuk Iya. juara tuh musim Setuju. lalu. Malah diambil sama Liverpool. Liverpool.